Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini lewat YouTube. Biar kiranya Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang akan melawat kita. Tidak ada satu yang sia-sia saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, berada di dekat-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu yang kami rindu ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, ini satu kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan, terutama di dalam situasi yang ada di dunia saat ini. Tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada tempat yang aman selain di dekat Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memiliki Engkau sebagai pelindung kami. Engkau yang senantiasa menjagai kami. Oh Tuhan, bagaikan Raja Wali yang menaungi kami Tuhan. Kami ingin selalu berada di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, bernaung di dalam lindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, berlindung di dalam naungan-Mu. Haleluya. Kita yang di rumah juga boleh sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Tetap bersama Tuhan, kita akan mampu melewati segala situasi. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Tetap menjadi permohonan kami Tuhan, untuk kami berada di dalam naungan-Mu. Biar kiranya Engkau melingkupi kami Tuhan, dengan kekuatan sayap-Mu. Lingkupiku, haleluya. Haleluya, dengan sayap-Mu Tuhan
naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama. Selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk melanjutkan dalam pelayanan ini. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biar saat ini Tuhan, kami umat-Mu boleh mendekat kepada Engkau Tuhan, lewat ibadah yang saat ini berlangsung ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, dalam kehidupan setiap kami, mungkin kami mengalami banyak badai, banyak gelombang, banyak masalah, pergumulan yang kami hadapi Tuhan.
tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami mau dekat kepadamu, kami mau mendekatkan hidup kami lebih lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan ketenangan dan pelindungan yang abadi, tetapi Engkau Tuhan Yesus sanggup memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan juga pelindungan bagi setiap kami yang berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Biar kiranya saat ini Tuhan Yesus, apapun pergumulan, masalah-masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Juga Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan yang sedang sakit Tuhan, biar kiranya Tuhan juga berkemurahan yang akan memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan kepada mereka yang sedang sakit Tuhan. Biar kesembuhan-Mu, pemulihan daripadamu Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan mengalir saat ini juga di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus saat ini adalah waktu-Mu, dan Tuhan berkata-kata berbicara kepada kami lewat firman Allah. Dan biar Tuhan bukakanlah hati kami semua, untuk kami bisa membuka hati menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau dibimbing oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan siapkan hati kami semua yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang saat ini juga mengikuti ibadah Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan tolong berikan kepada kami semua kemurahan-Mu, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman pengajaran-Mu Tuhan. Tuhan pakai juga hamba-Mu yang berbicara, sertai dan urapilah hamba untuk mampu meneruskan kebenaran firman sesuai dengan isi hati-Mu yang Tuhan taruhkan di dalam hati hamba-Mu Tuhan. Dan berikan kepada hamba-Mu Tuhan urapan Roh Kudus-Mu, untuk hamba dapat dipakai menjadi alat Tuhan yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, maka Tuhan juga menyatakan kuat kuasa-Nya di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Ya, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah harinya Tuhan, saudara. Dan di harinya Tuhan ini kita bisa bersama-sama beribadah, ya, baik di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Ya, Bapak Ibu, saat ini mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Ya, kita mau belajar firman Tuhan lebih dahulu di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 36. Ya, kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa,
Tidak ada yang mustahil bagi kamu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, sampai di sini ayat bacaan kita hari ini. Ya, saudara, kita akan melihat bahwa hari ini ya firman Tuhan di Markus pasal 14 yang tadi kita lihat dan saya bacakan, ya, bahwa Yesus pergi ke Getsemani ya bersama dengan murid-muridnya, dan dia membawa 3 murid untuk masuk ke dalam taman Getsemani, dan dia berkata bahwa hatinya sedih dan ingin mati rasanya. Ya, di sini Yesus merasa takut dan juga gentar hatinya. Ya, gentar di sini yaitu satu kecemasan, ya, dan juga dikatakan dalam kamus bahasa Indonesia, gentar itu seperti orang menggigil, saudara. Mungkin saking cemas, khawatir, takutnya Yesus merasa gentar, ada badannya tergetar, ya seperti itu, saudara. Ya, ini Yesus sedang menghadapi ya mungkin pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ya saudara, sehingga dia merasakan seperti yang tadi, saudara, ketakutan, gentar, dan juga merasa sedih, ya, dan juga ingin mati rasanya. Seperti itu firman Tuhan katakan, karena masalah, karena persoalan, karena mungkin pencobaan yang berat, yang begitu besar, sehingga Yesus merasakan yang demikian, saudara. Hari-hari ini mungkin juga kita punya pergumulan, kita punya masalah-masalah, tetapi di dalam pergumulan kita mungkin kita tidak pernah dan tidak merasakan seperti yang Yesus rasakan, yaitu ketakutan sampai gentar, ya saudara, sampai hatinya sedih dan ingin mati, saudara. Ya, saudara, kita nggak merasakan yang seperti Yesus ini, saudara. Jadi berarti pergumulan Yesus, masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ini adalah masalah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berat sekali, saudara. Ya, dan Alkitab katakan, saudara, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan daripada Tuhan Yesus, kita bisa lihat ya di ayat yang ke-36. Ya, ayat yang 36 dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi saudara, yang menjadi masalah, yang menjadi pergumulan yang Yesus rasakan itu, saudara, adalah Yesus akan menerima cawan, ya saudara. Cawan ini, saudara, bukan cawan sembarangan. Cawan ini adalah sebuah cawan yang nanti akan kita lihat artinya, saudara. Yang pertama kita bisa lihat cawan Tuhan ini artinya, saudara, kita bisa lihat di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-31, saudara. Markus pasal 8 ayat yang ke-31, ya, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Markus pasal 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi cawan ini berbicara tentang penderitaan, ya, sengsara daging, ya saudara. Yesus mengalami penderitaan, dia harus menanggung banyak penderitaan, saudara. Ya, Yesus nantinya akan mengalami banyak penderitaan, ya, mulai difitnah, dihina, diludahi, dihakimi, diolok-olok, ya, bahkan dipukul dan juga ditampar atau tempeleng atau dicambuk,
bahkan disalib sampai mati. Ini penderitaan-penderitaan yang Yesus akan alami, ya saudara. Padahal Yesus itu adalah orang yang benar. Yesus tidak punya kesalahan, ya, tetapi dia harus menanggung penderitaan yang seharusnya harusnya tidak dialami, saudara. Tapi dia harus mengalaminya, saudara. Inilah penderitaan Tuhan Yesus, saudara. Ya, dia harus mengalami penderitaan. Ibrani 12, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ketiga sampai 4. Ya, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, menanggung penderitaan-penderitaan yang Dia alami waktu Dia ditangkap dan disalib, ya saudara. Jadi Yesus harus mengalami penderitaan, Dia harus menanggung penderitaan-penderitaannya. Ini cawan, ya, cawan, ya. Yang kedua, ya saudara, kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ke-7, ya saudara, biar kita bisa lebih dulu mengerti arti dari cawan ini, saudara. Ya, cawan itu berbicara, yang pertama adalah penderitaan, sengsara yang harus Yesus alami. Yang kedua, cawan ini memiliki arti di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ke-7, dan nanti dilanjutkan dengan Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 2, ya saudara. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, Wahyu 16 ayat 1 sampai 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, cawan itu berbicara tentang murka Allah atau penghukuman Allah. Ya, padahal kita tahu bahwa Yesus, ya, harusnya tidak layak untuk mendapatkan penghukuman atau murka Tuhan. Ya, dia tidak layak untuk mendapatkan hukuman atau murka Tuhan ini, ya saudara, karena dia adalah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, ya, hanya orang yang berdosa, ya, itu yang saudara, yang layak untuk menerima cawan murka Allah ini, saudara. Tadi di dalam Wahyu 16 ayat 2 dikatakan, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung. Jadi murka Allah ini akan mengena, ya, pada orang berdosa dan juga kepada orang yang telah diberikan tanda dari binatang, ya, tanda cap 666. Ya saudara, jadi yang dicap 666 ini, ya, dicap antikris, ya saudara, itu yang akan menerima, ya, cawan murka Allah ini, saudara.
Ya, Yesus tidak harusnya saudara, tetapi dia harus apa saudara? Menanggung, menerima ya cawan murka Allah ini saudara. Ya, hanya orang berdosa saudara yang harusnya menerima. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Ya, jadi saudara, ini saudara, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa saudara, ya, tetapi harus apa saudara? Menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia di dunia ini saudara. Ya, sehingga dia harus menerima cawan murka Allah ya saudara. Ya, di dalam Ibrani 9 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian saudara. Ibrani pasal 9, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 firman Tuhan berkata, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara, bahwa Yesus itu menanggung dosa ya saudara, banyak orang saudara. Jadi Yesus menanggung banyak dosa ya saudara. Ini saudara yang menjadi pergumulan masalah dari Tuhan Yesus saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus merasa takut, merasa gentar ya saudara, merasa sedih saudara, karena saudara, dia adalah Tuhan yang maha mulia, dia adalah Tuhan yang kudus, dia adalah Tuhan yang maha besar, dia adalah Tuhan yang abadi saudara ya, dan maha kuasa saudara. Tetapi Yesus ini saudara harus apa saudara? Dia harus menjadi menanggung dosa. Jadi dosa banyak orang itu ditanggung, artinya Yesus itu apa? Jadi berdosa saudara. Ya, bukan karena perbuatannya Yesus saudara, tetapi karena dia harus menerima tanggungan dosa-dosa banyak orang ya saudara, dia jadi berdosa saudara. Ya, dia yang kudus, dia yang suci harus berdosa saudara. Dia yang kekal, yang hidup kekal saudara, dia harus mati saudara. Ya, jadi ini yang menjadi apa saudara? Beban, menjadi problem, yang jadi masalah dari Tuhan Yesus saudara. Dia harus mengalami dan menerima cawan saudara, cawan penderitaan, cawan murka Allah saudara. Jadi dia mengalami dua hal yang demikian saudara. Ya, bagi Yesus ini ada satu hal yang berat sekali saudara. Ya, makanya saudara, dalam masalahnya, pergumulannya, dia bukan hanya mengalami ketakutan, gentar saudara, sampai apa saudara, sampai badannya saudara ya menggigil saudara karena kecemasan yang luar biasa, dan juga sampai kesedihan yang dalam saudara. Ya, dia mengalami sedih yang dalam karena dia tahu dia adalah Tuhan yang besar, dia adalah maha kuasa, dan dia adalah Tuhan yang kekal saudara. Tetapi semuanya itu saudara demi apa saudara? Demi dia menerima cawan ini saudara, masalah ini, bahkan juga dia apa saudara? Mengalami ya bahwa ininya menjadi darah saudara, keringatnya menjadi darah ya saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 saudara, peluhnya menjadi darah, peluhnya menjadi berwarna merah, menjadi darah saudara, karena begitu berat ya saudara persoalan yang Tuhan Yesus hadapi saudara. Ya, saudara, setiap kita mungkin punya masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tetapi belum sampai seperti yang Yesus alami saudara. Artinya saudara, kita harus bersyukur saudara,
Ya, belum seperti apa yang Tuhan Yesus alami, saudara. Nah, saudara, waktu Yesus dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, saudara, apa yang Yesus lakukan, saudara, untuk Yesus perbuat, saudara. Ya, Yesus waktu dalam menghadapi pergumulan, masalah, saudara, yang Yesus lakukan adalah menghampiri, ya saudara, Bapanya, saudara. Mendatangi Bapanya, saudara. Dia mencari Bapanya, saudara. Dia tidak mencari saudara, pelindungan dari orang-orang, saudara. Ya, kalau Yesus pernah melakukan saudara, melakukan keajaiban dengan 5 roti dan 2 ikan, dia memberi makan 5.000 orang, saudara. Saudara, Yesus tidak mencari orang-orang yang mengikuti dia, saudara. Yesus tidak mencari manusia, saudara. Kalau Yesus mau, saudara, mungkin dia bisa, saudara, mengumpulkan 5.000 orang, mengumpulkan 4.000 orang, mengumpulkan mungkin 10.000 orang, saudara. Ya, untuk saudara? Minta pelindungan, minta saudara? Orang-orang ini menjaga Yesus, saudara, supaya saudara? Imam-imam atau mungkin ahli-ahli Taurat yang ingin menangkap atau ingin menuduh dia, saudara, berbuat hal yang tidak benar, saudara, Yesus bisa, saudara. Ya. Tetapi Yesus di dalam pergumulan masalah tidak mencari manusia, tidak mencari pelindungan kepada manusia, saudara, tapi dia mencari Bapanya, saudara. Di Taman Getsemani, ya saudara, malam-malam dia mengajak murid-muridnya, saudara, dan sebagian suruh duduk, dan dia membawa 3 muridnya untuk masuk ke dalam taman, saudara. Ya, dan dia mencari Bapa di sorga, saudara. Dia mencari Allah, saudara. Dia mencari Bapa di sorga, saudara. Nah, saudara, dalam pergumulan, ya Tuhan Yesus, ya saudara, mencari Bapa, ya saudara, mencari Tuhan, saudara. Dia tidak mencari pertolongan yang lain. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi pergumulan hidup ini, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mencari pelindungan, ya, dengan caranya kita sendiri, ya, atau mungkin kita mencari saudara, pelindungan kepada manusia, saudara? Ya, saudara, kalau kita mencari pelindungan kepada manusia, ya, kita akan sia-sia, saudara. Apalagi dalam keadaan seperti ini, saudara. Ya, saya mendengar, ya saudara, ada beberapa hari yang lalu saya dengar, saudara, ada satu kelompok, ya, yang bertemu, ya saudara, dan mengadakan reuni, ya saudara. Waktu mengadakan reuni, saudara, mereka setelah selesai pulang ke masing-masing, saudara. Mereka ada 2 orang, ya saudara, dan mungkin lebih, saudara, yang saya dengar, saudara, ada seorang yang punya rumah, punya tanah, ya saudara, yang begitu banyak. Dia punya tanah, dia punya rumah, ya saudara, dan juga kaya raya, saudara. Dan juga ada satu pengusaha yang cukup besar juga, ya saudara. Pengusaha ini, ya akhirnya, saudara, dia saudara, dua orang ini meninggal, saudara. Ya, terkena virus corona, saudara. Punya uang, saudara, ya dimasuki ke rumah sakit, saudara. Dia tidak bisa masuk ke kelas VIP atau kelas 1, tetapi dia dimasukkan ke kelas 3, saudara. Ya, dia punya uang banyak, saudara, tetapi juga, saudara, akhirnya uang, harta, saudara, juga mungkin ketenaran tidak bisa menolong dia untuk bisa sembuh, bisa pulih, dan bisa hidup, saudara. Ya, jadi di sini jangan mengandalkan, ya, kekuatan uang, kekuatan harta, kekuatan kekayaan, kekuatan jabatan, tidak bisa, saudara. Ya, dalam pergumulan, dalam masalah-masalah apapun juga, saudara, biar setiap kita itu, saudara, ya belajar untuk saudara, mencari Tuhan, ya menghampiri Tuhan. Ya, Yesus saja, saudara, dia menghampiri Bapanya di Taman Getsemani, saudara. Ya, praktek
untuk menghampiri apa saudara? Tuhan, saudara. Ya, di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-35 ya saudara. Ya, di dalam kitab Markus pasal 14 saudara, ayat yang ke-35 saudara, praktek Yesus itu menghampiri Bapaknya atau kita menghampiri Tuhan, prakteknya caranya gimana saudara? Yang pertama saudara dikatakan ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah ya saudara, merebahkan diri ke tanah saudara. Artinya saudara, Yesus itu merebahkan diri, bersujud ya saudara. Ya, orang yang merebahkan diri bersujud itu menggambarkan menyembah saudara. Jadi saudara, untuk kita datang menghampiri Tuhan dengan kita saudara, bersujud menyembah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Ya, jadi saudara menghampiri Tuhan itu dengan kita merendahkan hati, merendahkan diri saudara, dengan menyembah kepada Tuhan saudara. Yesus merebahkan dirinya atau bersujud saudara. Ini Yesus menyembah kepada Tuhan saudara, menyembah kepada Bapaknya saudara. Ya, Yesus merendahkan diri saudara. Kalau kita lihat di dalam Filipi saudara, kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara, ayat 6 berkata yang walaupun dalam rupa Allah, saudara, ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, sekalipun Yesus ini saudara, ya, Yesus dalam saudara, di dalam hidupnya sebagai Allah saudara, ya, kodratnya Yesus itu adalah Tuhan saudara, ya, tetapi di Taman Getsemani Yesus itu merendahkan dirinya saudara, ya, dia sujud, dia menyembah saudara kepada Allah dalam kodrat ilahinya saudara, ya, dia harusnya adalah Tuhan saudara, tetapi dia mau merebahkan diri, merebahkan ya saudara, hidupnya merendahkan dirinya saudara, ya, dia tidak kodrat ilahinya dia tidak saudara, dia tidak tampilkan ya saudara. Ya, dikatakan tadi yang walaupun dalam rupa kodrat Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah saudara sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini Yesus saudara, dia merendahkan diri saudara, merebahkan diri. Jadi kita semua juga sama, praktek kita untuk menghampiri Tuhan, kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati, jangan kita menjadi sombong saudara. Kita berkata saudara, kalau Tuhan tidak tolong saya, kalau Tuhan tidak lindungi saya, Tuhan tidak membantu saya, maka saya tidak akan percaya lagi sama Tuhan Yesus. Saya tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, dan saudara masalah pergumulanmu masih berlangsung, masih kita alami, saudara, kita sudah datang sama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah menaikkan penyautan kepada Tuhan, tetapi saudara kita belum belum mengalami penyelesaian dalam pergumulan masalah kita saudara. Jangan kita keras hati saudara, jangan kita itu ngomel sama Tuhan, jangan kita itu bersungut sama Tuhan sampai mengancam Tuhan, saya mau tinggalkan Tuhan, saya mau tinggalkan ibadah, saya mau tinggalkan pelayanan saya. Jangan saudara, ya, siapa kita saudara sehingga kita berani mengancam
tinggalkan Tuhan. Siapa kita, saudara? Serasa Tuhan itu yang butuh saya, saudara. Enggak, saudara. Ya, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kita yang perlu Tuhan, saudara. Jadi jangan kita mengancam, jangan kita tinggi hati, jangan kita itu saudara? Jangan kita menjadi sombong, saudara. Ya, atau mencobai Tuhan ya dengan berkata-kata seperti itu, saudara. Jangan, saudara. Ya, kita butuh Tuhan. Kita perlukan Tuhan dalam hidupan ini, saudara. Tetapi mari, saudara, kita merendahkan diri. Mau saudara, dikoreksi, saudara. Mungkin lewat firman Tuhan, lewat kita membaca Alkitab, ada perkataan firman yang mengena di dalam hati kita. Ya, kita koreksi, saudara. Atau kita mendengar firman Tuhan, kita koreksi hati kita, saudara. Kalau salah, kita mengaku, Tuhan, saya salah. Saya mohon ampun, Tuhan. Ya, saudara, maka akan ada pemulihan, saudara. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia yang kodratnya adalah Allah, saudara. Tetapi dia mau merendahkan hati, merendahkan dirinya. Dia mau mengosongkan dirinya menjadi sama seperti hamba, saudara. Ya, saudara merendahkan hati, ya, menyembah Tuhan, ya saudara. Ini langkah yang pertama, saudara. Langkah yang kedua adalah berdoa, saudara. Ayat 35 di situ juga dikatakan, ya saudara. Ayat 35 tadi, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Ya, dia berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ya saudara, jadi dia berdoa, saudara. Ini praktek yang kedua, menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan, ya saudara, dengan berdoa, saudara. Ya, Yesus berdoa kepada Bapaknya, saudara. Ya, dia berdoa tidak ngotot, tidak minta Tuhan atau Bapa ya untuk lalui. Ya, kalau Bapa mau, ya maka cawan ini bisa berlalu. Ya, masalah ini bisa selesai. Ya, Tuhan tidak berdoa dengan ngotot, saudara. Tuhan tidak memaksa Bapaknya supaya ditangguhkan atau cawan, ya saudara, penghukuman Allah ini, ya saudara, diambil, dilepaskan. Ya, seringkali kita berdoa ya kepada Tuhan, kita berdoa dengan saudara, ingin kita itu apa yang kita ingini, apa yang kita maui, Tuhan jawab, Tuhan berikan, saudara. Ya, doa itu tidak selalu, saudara, jawabannya selalu apa yang kita inginkan, saudara. Ya, tidak selalu, saudara. Jadi, saudara, di sini Yesus berdoa, saudara. Dia berdoa kepada Bapaknya, saudara. Ya, apa yang dia mohonkan kepada Bapaknya, dia serahkan kepada Bapaknya, saudara. Dia serahkan kepada Bapa di sorga, ya saudara. Apa yang jadi kehendak Bapaknya, biar itu yang jadi, saudara. Nah, saudara, doa itu, saudara, tidak selalu menghasilkan jawaban yang saudara, yang memuaskan bagi seseorang yang berdoa, saudara. Ya. Tetapi yang pasti, saudara, doa itu akan mendatangkan kekuatan, saudara. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal 22, saudara. Kitab Lukas pasal 22 ayat 43, saudara. Kitab Lukas pasal 22, ya. Lukas pasal 22 ayat yang ke-43, saudara. Ya, saya akan bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, jadi malaikat dari langit, saudara, ya, menampakkan dirinya dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Doa itu, saudara, akan mendatangkan kekuatan bagi kita, saudara.
Ya, jadi saudara, ketika kita punya pergumulan masalah, saudara, ya, tidak selalu pergumulan masalah yang kita doakan, ya saudara, saat itu juga selesai, saudara. Saat itu juga Tuhan bertindak, saudara. Ya, tapi saudara, yang pasti, saudara, ketika kita dalam pergumulan masalah, saudara, ya, apapun masalah kita, saat kita berdoa, saudara, dalam pergumulan kita, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu mampu, saudara, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Ya, kalau saat ini mungkin kita sedang saudara, menghadapi masalah, pergumulan, saudara, mungkin dengan COVID-19, mungkin juga dengan saudara, dengan mungkin ekonomi, pekerjaan kita, saudara, mungkin juga dengan penghasilan kita, dengan usaha kita. Mungkin saat ini, saudara, kita sedang menghadapi masalah-masalah, saudara. Ya, saudara, kalau kita berdoa, belum tentu saudara, doa yang kita mintakan kepada Tuhan langsung diberi jawabannya, saudara. Tapi satu hal yang pasti, saat kita berdoa, maka kekuatan yang dari Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita, saudara. Untuk saudara? Untuk kita mampu, saudara, ya, saudara, mampu melakukan apa yang saat ini kita alami, ya, pergumulan masalah yang saat ini kita saudara, kita hadapi, ya, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi kita, saudara, untuk kita bisa melewatinya, saudara. Dan yang kedua juga, saudara, kekuatan yang Tuhan berikan, saudara, untuk yang pertama, ya, memampukan untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi saudara, kalau ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan kita, saudara, mungkin ada satu kehendak Tuhan. Kita saudara, kita mengalami masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ya saudara, Tuhan mau kita bisa diberikan kekuatan, mampu untuk mengatasinya, saudara, ya, dalam kekuatannya Tuhan, supaya kita mungkin bisa dewasa, kita menjadi lebih kuat lagi, saudara, menghadapi pencobaan, masalah-masalah kedepannya, saudara, ya, dan juga melakukan kehendaknya Tuhan, saudara. Ya, mungkin ada kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Ya, nah, mungkin hari ini kita nggak mengerti, tetapi satu hari kelak, ketika kita sudah melewatinya, baru kita mengerti nantinya, saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, kekuatan saudara, yang diberikan oleh Tuhan, kekuatan untuk kita bisa taat sampai saudara, ya, taat, saudara, sampai saudara, sampai garis akhir, saudara. Ya, seperti Filipi pasal 2 ayat 8, saudara. Ya, bahwa Yesus yang telah mengosongkan dirinya ini, saudara, ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Jadi saudara, ya, ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dari Tuhan, saudara, untuk kita bisa nantinya juga taat sampai garis akhir, saudara. Kita punya ketaatan apa yang Tuhan mau, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi. Mungkin nggak enak, saudara, tapi ada kalanya pergumulan-pergumulan yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk kita, saudara. Ya, sekarang kita nggak tahu, tapi nanti setelah kita melewatinya, kita bisa mengetahuinya, saudara. Dan saudara, dengan kekuatan yang dari Tuhan, waktu kita berdoa, saudara, kita bisa belajar taat, saudara. Kita bisa belajar taat, ya saudara, taat akan kehendak Bapa, taat kehendaknya Tuhan, ya saudara, taat akan rencananya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan taat sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil, ya saudara, pulang kita kembali, saudara. Jadi ini doa, saudara. Ya, waktu kita menghadapi, saudara, ya, pergumulan masalah, sekali lagi, saudara, biarlah setiap kita itu menghampiri Tuhan, saudara. Kita menghampiri Tuhan, kita mendatangi Tuhan, saudara. Ya, kita mencari Tuhan, saudara. Ya, biar kita mencari
Tuhan di dalam kehidupan kita, ya saudara. Ya, supaya kita juga saudara, waktu kita menghampiri Tuhan, mencari Tuhan saudara, saya percaya akan ada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita saudara. Ya, di dalam Ibrani pasal 4 saudara, ayat yang ke-16. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, waktu kita menghampiri Tuhan, ya saudara, ya kita di situ, ya kita punya keberanian dalam pergumulan dengan masalah. Ya saudara, kita menghampiri Tuhan, ya saudara, kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan saudara, supaya kita itu menerima rahmat Tuhan saudara, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya saudara. Mungkin tidak hari ini Tuhan tolong, mungkin besok, mungkin nanti sore saudara, dia lakukan saudara. Ya, saudara, yang utama kita belajar untuk menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan, mencari Tuhan di dalam pergumulan masalah. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu dia menghadapi masalah, pergumulan yang berat saudara, dia menghampiri Bapaknya di Taman Getsemani. Dengan dia merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Bapaknya, dengan menyembah kepada Bapaknya saudara, dan juga dengan berdoa saudara. Mari hari ini saudara, saat kita mungkin sama mengalami hal yang sama, ya, kita datang sama Bapa, kita datang sama Tuhan saudara, ya, dengan keberanian kita menghampiri Tuhan saudara, ya, untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih karunia-Nya, supaya kita mendapatkan pertolongan. Jangan kita lari, jangan kita keraskan hati, jangan kita mencobai Tuhan waktu kita dalam masalah pergumulan. Tapi mari kita datang menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan hari-hari ini saudara. Ya, mendekatkan Tuhan hari-hari ini. Hari ini juga saudara, kita akan sama-sama menikmati perjamuan suci. Ya, biar setiap kita juga bisa mempersiapkan hati juga untuk menerima perjamuan suci saudara. Ya. Ya, perjamuan suci, ya, bukan hanya rutinitas kita lakukan tiap bulan, ya, minggu pertama, tapi biar perjamuan suci mengingatkan kita kepada korban Kristus, ya saudara, mengingatkan kepada Yesus yang mengasihi kita saudara. Ya, kenapa perjamuan suci terutama di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini saudara, dengan COVID-19-nya yang mengarah juga kepada krisis ekonomi saudara. Ya, saudara, di tengah-tengah masalah, saudara, kita bisa melihat, ya, lewat perjamuan suci ada kasih Yesus saudara. Kasih Yesus yang memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita semua saudara. Ya, saudara, kasih Yesus yang memberikan nyawa dan hidupnya bagi kita. Ya, lewat perjamuan suci kita akan melihat kasih Tuhan dalam hidupan kita saudara. Lewat perjamuan suci ini juga kita diingatkan dengan korban Kristus yang mati di kayu salib. Korban Kristus yang mati di kayu salib, yang menanggung penderitaan, ya, kesengsaraan, dan juga menanggung dosa-dosa kita saudara. Ya, Tuhan mau tanggung penderitaan kita, kesulitan-kesulitan kita di dunia ini saudara. Ya, Tuhan juga mau menanggungnya saudara. Dan juga dosa-dosa kita Tuhan juga mau menanggungnya saudara. Ya, saudara, ada korban Kristus yang mati di atas kayu salib, dan juga lewat perjamuan suci ini saudara, ya, kita dikuatkan, ya, kita dimateraikan menjadi miliknya Tuhan, ya saudara, milik Allah saudara. Ya, sampai satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan di Yerusalem baru saudara. Nah, mari kita siapkan hati kita saudara, untuk kita akan menerima perjamuan suci
Kita naikkan pujian saudara, karena salib-Mu. Ya, mungkin nanti kita akan menerima perjamuan suci. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup lakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat
mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Kan mujizat-Mu hidupku. Sekali lagi, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, saudara. Kita angkat hasti ini, roti ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Nanti kita sama-sama memakannya, saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Barang siapa percaya, mari kita sama-sama memakannya dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kita juga sama-sama angkat cawan anggur ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa percaya, cawan anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama meminumnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan. Biar kiranya tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap kami Tuhan, menjadi satu tubuh, menjadi satu anggota keluarga Allah di tempat ini ya Tuhan. Biar setiap kami yang menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati hidupan kami, Tuhan yang memelihara kami Tuhan, dan Tuhan yang akan menguatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan dapat berjalan dalam rencana-rencana-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah Tuhan, baik dalam nikah, rumah tangga, buah nikah, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi, keuangan, apapun juga Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa Tuhan mengatasi dan juga bisa berkemenangan
di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka sendirian Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang memberikan pertolongan-Mu atas mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sakit, kami mau berdoa juga mendukung buat saudara kami Bapak Yudi yang saat ini juga dalam keadaan kurang enak badan, yang sakit Tuhan. Kami berdoa biar di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit apapun juga Tuhan, mari Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam diri anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan akhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biar Engkau sertai kami, lindungi kami semua ya Tuhan. Jauhi kami dari segala mara bahaya, jauhi kami Tuhan dari virus corona, dan juga jauhi kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Biar kiranya pelindungan, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, yang Tuhan berikan atas seluruh kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Berkati kehidupan nikah rumah tangga kami, agar senantiasa harmonis, penuh dengan sukacita. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah, sekalipun lewat online, Tuhan juga berkati mereka, beri pengertian, beri hikmat, kecerdasan, kepintaran. Dan juga Tuhan berkati orang tua mereka, biar kiranya orang tua mereka bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak mereka Tuhan. Yang bekerja, Tuhan berkatilah segala pekerjaan mereka, agar Tuhan mereka bisa bekerja dengan baik dan juga dipercaya oleh atasan mereka. Dan Tuhan juga memberkati segala usaha-usaha daripada anak-anak-Mu Bapa. Biar kiranya segala usaha-Mu tuh anak-anak Tuhan di tempat ini, biar Tuhan berkati, sehingga segala apa yang mereka usahakan, kerjakan, semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.